Jangan lupa nanti mau tidur baca selawat juga, baca zikiran juga. Karena di bulan Sya'ban lah di mana Nabi Muhammad SAW keluar dari rumahnya pergi ke tempat yang jauh untuk bermunajat kepada Allah di bulan Sya'ban. Hanya menyendiri, dicari sama istrinya, kemana dicari sama sahabat-sahabat Nabi, sembunyi Nabi Muhammad supaya bisa fokus berdoa di malam hari ini, bulan Rajab ini, supaya nggak diganggu. Karena Nabi SAW ingin khusyuk. Setelah dicari ketemulah sama istrinya Nabi, Sayyidatina Aisyah. Dari mana Nabi dicari kemana-mana menghilang, Nabi memberitahukan apa? Diampuni dosa-dosanya dan dikabulkan hajat-hajatnya. Jadi jangan sia-siakan satu hari ini dalam satu tahun, yaitu hanya di bulan Rajab. Kalau bulan Ramadan, bulan panen pahala. Kalau bulan Rajab, bulannya ampunan dari Allah. Jadi banyak-banyak beristighfar. Mungkin kita merasa tidak berdosa, tapi ampunan Allah itu lebih dari segala-galanya. Sampai Nabi Adam berdoa, Rabbana dhallanna anfusana wa illam nafilana wa tarhamna lalakunlana minal khasirin. Seandainya kalau Allah tidak mengampuni, sia-sialah hidup ini, tidak berguna lagi hidup ini, tidak ada artinya lagi. Jadi sangat penting ampunan dari Allah, lebih penting daripada apapun yang ada di dunia ini, lebih penting. Sampai Nabi Adam, seandainya kalau Allah tidak mengampuni, tidak ada lagi yang bisa diberikan dan kebahagiaan, dan hidup ini tidak ada gunanya lagi. Setelah lama kemudian baru Allah maafkan Nabi Adam. Dan kita juga mesti banyak saling memaafkan di bulan Sya'ban ini, karena Allah akan mengampuni kepada hamba-hambanya yang tidak ada berselisih, tidak ada ribut satu dengan yang lain. Jadi Allah lihat kita itu senang. Cintanya Allah kepada kita lebih cinta daripada kedua orang tua kita. Makanya di bulan Sya'ban ini, yang tadinya nasibnya jelek, takdirnya jelek, langsung dibaguskan sama Allah. Takdirnya dirubah jadi baik. Yang tadinya sial terus hidupnya, ada yang sial terus orang, musibah terus, diganti jadi keberkahan, kemuliaan. Karena kesialan itu turun kepada manusia-manusia yang didempet sama setan. Jadi sial terus hidupnya, didempet terus. Karena setan itu membawa malapetaka. Jadi kita ada hajat sudah bagus-bagus, hajat kita tiba-tiba melenceng, nggak jadi kaya, atau hajat selain itu. Itu karena kita digangguin setan, diikutin setan. Nah di bulan Rajab inilah banyak beristighfar kita, banyak bermunajat, memohon kepada Allah. Karena Allah lagi lihat wajah-wajah kita satu-satu ini. Ustadz di sini, Habib Muhammad, Ustadz Zakir, Ustadz Sofian, itu lagi dilihat itu Ustadz Mufti. Ini Pak Kiai Ahmad, ya, Pak Kiai Ahmad, Habib Idrus, Pak Kiai Hasim.
Asep. Pakai Asep pemadaman. Ini Ustadz juga yang nggak bisa disebut satu-satu. Ustazah, santriawati, santriawan. Itu Allah lagi lihat kita, itu anaknya. Allah jaga, Allah lindungi, Allah kabulkan hajat-hajatnya. Jangan sampai terganggu syaitan. Insya Allah Allah kabulkan hajat-hajatnya. Jangan berkecil hati. Allah sudah siapkan, kalau nggak dapat di dunia ada di akhirat juga. Kalau dapat di dunia dapat juga di akhirat. Allah Maha Pemurah, Maha Rahim, Maha Rahim. Irhamna ya Allah ya Rahman ya Rahim. Irhamna ya Allah, irhamna ya Allah. Lebih lembut, lebih sayang daripada kedua orang tua kita. Sedosa sebanyak apapun, sebesar apapun dosa, ampunan Allah lebih besar dari dosa kita. Jadi banyak-banyaklah berteman, banyak-banyak berkawan. Jangan sombong. Yang miskin jangan sombong, yang kaya jangan sombong. Mesti banyak temannya. Allah mau melihat orang yang bersilaturahmi, yang tidak ada permusuhan. Allah mau lihat kalau ada musuh, Allah sedih lihatnya. Mesti saling memaafkan, saling mengampunkan. Itu Allah memberitahukan supaya saling memaafkan, saling mengampuni, minta ridhonya, minta ikhlasnya. Paham? Jangan lupa doakan orang tua kita juga, ayah ibu kita semuanya. Yang terpenting hajat-hajat kita sudah dikabulkan oleh Allah, sudah dipegang sama Allah. Doa kita itu. Allah sudah catat, amal-amal semua sudah disimpan sama Allah. Dihitung semua min ahlil khair. Selamat ini kita semua. Iya. Ciri-ciri orang yang selamat di dunia, kata Abah Habib Sagaf bin Mahdi bin Syahbar bin Salim, senang melihat kebaikan, suka mengerjakan kebaikan. Itu tanda Allah ridho. Allah ridho tuh kalau kita senang bantu orang, senang tolong orang, senang bermasyarakat, bersilaturahmi, itu Allah ridho sama kita. Allah gampang ridho, Allah sudah ampuni dosa kita. Tinggal kita jaga baik-baik Islamnya, imannya. Jangan mengecewakan Allah. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Tidak pernah meninggalkan hambanya, tapi hambanya yang suka meninggalkan Allah. Padahal Allah panggil, sini saya ampuni, saya maafkan. Tapi kitanya malah marah-marah. Malah galakan kita dari Allah, dari Tuhan. Merasa terzolimi. Marah-marah sama Tuhan. Padahal Allah, saya sudah ampunkan dosanya. Udah diampuni dosa-dosanya. Malah marah-marah dia. Makanya Allah sangat tidak suka orang yang suka marah. Nggak suka. Karena orang marah itu nanti jadi suuzon. Suuzon, sangka buruk sama Allah, sangka buruk sama keluarga. Iya, suami, istri sangka buruk sama suami. Sebaliknya, sangka buruknya. Makanya kata Allah dalam Al-Quran, jangan sampai sangka buruk. Sangka buruk itu mendekati dosa. Sangka aja yang baik-baik kita tuh. Jadinya baik. Senyum aja lihat. Senyum. Makasih ya Allah. Saya selalu bersyukur ya Allah. Allah lebih tahu. Makanya apa-apa mesti banyak baca la haula wala quwata illa billahil azim. Ya Allah, Allah Maha tahu. Saya ini bodoh, nggak tahu apa-apa ya Allah.
Allah lebih tahu. Itu. Hidup kita tenang, lega. Lihat orang-orang kita zaman dulu, kakek-kakek kita, nenek moyang kita, ibu kita, ayah kita, tenang hidupnya, nggak ada makan, nggak ada minum, miskin tetap bahagia, happy, duduknya di depan rumah, ngopi, makan singkong, bahagianya hidupnya karena bersyukurnya sama Allah. Makasih ya Allah, saya walaupun nggak kaya, tapi saya bisa makan enak. Bagi saya makan enak sudah surga. Itu orang-orang tuh. Ya Allah, saya ini belum dapat jodoh. Nggak apa-apa, mungkin belum dapat yang baik, yang cocok bagi saya. Jangan terburu-buru. Gitu. Tapi kalau sudah dapat pilihan, langsung menikah lebih afdol. Yang belum dapat keturunan anak, Allah sudah kasih rizkinya, ada anaknya. Sudah ada anaknya. Kita disuruh sabar. Terus apa lagi? Yang belum kaya, belum ketemu temannya. Belum ketemu orang baiknya. Belum ketemu orang yang jujurnya. Nanti ketemu kawan yang baik. Ikut angkat derajatnya sama kawan itu. Paham? Mudah-mudahan kita semuanya sehat walafiat, senang, bahagia. Terus saya mau perpulangan, jangan main HP. Bantu orang tua. Banyakin silaturahmi. Jangan lupa main-main ke tempat pejabat. Kalau saya jadi ulama, saya ulama tidak boleh datang ke pejabat. Makanya kalian yang datang silaturahmi, main. Murid-murid Nurul Iman banyak yang jadi pejabat, tapi saya nggak pernah datang. Sampai murid-murid yang sudah jadi pejabat tuh, yang sudah jadi orang besar, sampai ngomong sama saya, Habib mau apa? Mau motor besar? Mau uang? Jangan. Kasih aja beras ke pondok. Kasih makan anak-anak santri, senang kita makan rame-rame. Ada yang sudah jadi DPR, ada yang sudah jadi wakil bupati. Habib mau apa? Mau emas? Mau uang? Enggak. Kasih aja beras. Kita makan sama-sama. Berkah. Belajar jadi dari abah. Zuhud. Kalau dapat uang, kalau dapat uang itu 50.000 atau 100.000, mesti syukurnya makasih banyak ya Allah, makasih banyak ini Bang Cahyadi, Ustadz Sofian, Ustadz para asatid, makasih banyak begitu. Apa tuh? Rasa syukur ya Allah, ini ridho Allah, Allah saksikan orang-orang soleh, orang-orang baik ini. Itu. Makanya kita sama orang soleh, sama pesantren Nurul Iman, jangan pelit, jangan pelit. Giliran kita dipanggil pajak, rajin kita bayar pajak. Padahal nggak ada berkahnya, malah dikutuk pajak itu. Buka kitabnya, buka hadisnya. Kita kasih ke Nurul Iman, kita kasih ke orang-orang soleh, dipakai buat sholat, makanannya, uangnya dipakai buat beli sabun, dia pakai buat makan, dia pakai buat beli jajanan, nggak dipakai buat diskotik, nggak dipakai buat maksiat. Coba lihat pejabat-pejabat kita, lihat. Makanya jangan kita sama ulama musuh, jangan. Harus sayang, ulama itu yang mendoakan kita, bukan pejabat. Bukan pejabat. Harus sayang sama ulama, sama ustadz, sama habib. Harus sayang. Bang Cahyadi, ustadz sini, ustadz siapa namanya? Irfan, ustadz. Syekh Asep. Syekh. Punya pesantren ini. Hormat sama orang lebih tua, salam, cium tangan. Ya, jangan songong. Sama yang lebih kecil,
pegang kepalanya baca selawat, adik kecil jadi anak yang soleh dan soleha. Iya, yang banat dirangkul adik-adiknya yang kecil-kecil, yang besar. Nanti kan kalian sukses, senang. Ditelepon, panggil yuk makan bareng-bareng yuk. Iya, bahagia hidup ini ringan. Yang berat itu pikiran ini. Makanya disuruh Allah banyaklah berzikir. Kalau kamu berzikir, kamu ingat Allah, tenang kamu. Jangan banyak mikir. Serahkan kepada Allah. Faham? Fahimtum? Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.